Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Semoga harapan kalian bisa tercapai secepatnya. Channel ini akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Kali ini kami akan menyajikan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang dirilis pada tahun 2013. Film ini berlatar pada tahun 1930, mengisahkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih. Mereka adalah Zainuddin, seorang pemuda tak bersuku serta tak berharta, dan Hayati, seorang bunga desa yang diasuh oleh keluarga yang terpandang dari sukunya. Perjalanan kisah asmara mereka memiliki banyak hambatan. Dan bagaimanakah akhir dari cerita ini? Jangan kemana-mana dulu. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian terlebih dahulu. Di awal film, nampaklah Zainuddin sedang bercakap dengan pengasuhnya. Zainuddin merupakan anak yatim piatu yang ditinggal sejak dia masih kecil. Ayahnya berdarah Minang, sedangkan ibunya berdarah Bugis. Namun dia bertempat tinggal di Makassar. Zainuddin meminta pamit kepada pengasuhnya karena dia ingin sekali mengunjungi kampung halaman ayahnya yang berada di Minang. Selain itu, dia juga ingin menimba ilmu agama di sana. Namun pengasuhnya sangat khawatir kalau dia tidak diterima di sana karena identitasnya yang tidak jelas. Tapi Zainuddin mencoba meyakinkan pengasuhnya bahwa ia akan baik-baik saja. Kemudian, Zainuddin tiba di negeri Patipuh Padang. Ia lalu menuju rumah bibinya yang bernama Mande Jamilah untuk meminta izin bertempat tinggal di rumahnya. Pagi harinya dia menikmati suasana di desa dengan Mak Ipin. Dan tiba-tiba nampaklah seorang wanita cantik yang sedang naik delman. Dia adalah Hayati. Hati Zainuddin langsung deg-deger melihat kecantikan si Hayati. Dan seketika itu juga, benih-benih cinta pun tumbuh di hati Zainuddin. Zainuddin kemudian bertanya kepada Mak Ipin mengenai Hayati, dan Mak Ipin memberitahu jika Hayati merupakan bunga desa di Patipuh. Dia seorang yatim piatu yang diasuh oleh pamannya, dan pamannya merupakan datuk di Patipuh yang cukup disegani orang di sana. Pertemuan mereka berlanjut di masjid tempat Zainuddin mengaji. Saat hendak pulang, hujan mulai turun. Zainuddin lalu memberikan payung yang ia bawa ke Hayati agar Hayati bisa pulang ke rumahnya. Kemudian komunikasi mereka berlanjut dengan saling mengirim surat. Dengan surat itulah mereka saling ungkapkan isi hati dan perasaan mereka. Namun ketika cinta mereka bersemi, konflik mulai muncul. Zainuddin menjadi topik pembicaraan warga dan mulai dijauhi oleh teman-temannya karena dia berasal dari suku yang tidak jelas dan dianggap bukan bagian dari suku Minang. Karena hal itu, Zainuddin diusir dari Patipuh. Sebelum Zainuddin pergi, Hayati berjanji pada Zainuddin akan selalu menunggunya sampai kapanpun. Akhirnya dengan hati yang berat, dia pergi ke Padang Panjang untuk melanjutkan belajar agama di sana. Pada tahun 1931, Zainuddin tiba di Padang Panjang dan dia tinggal di rumah seorang guru agama. Di sana dia bertemu dengan putra dari guru agama yang bernama Muluk. Setelah beberapa lama tinggal di sana, Zainuddin menerima surat dari Hayati yang mengabarkan bahwa dia akan mengunjungi Padang Panjang untuk melihat pacuan kuda di sana. Mendengar berita itu, Zainuddin sangat bahagia karena dia akan bertemu dengan kekasihnya. Di Padang Panjang, Hayati tinggal di rumah sahabatnya yang bernama Hatijah. Di rumah sahabatnya itu, dia bertemu dengan Aziz, kakak dari Hatijah. Aziz merupakan pemuda sukses dan berpenampilan modern. Hari pacuan kuda dimulai. Hayati pun bersiap memakai pakaian khas yang ia selalu kenakan dengan kerudung di kepala. Saat hendak berangkat, Hatijah mengomentari penampilan Hayati yang dirasa kampungan. Lalu ia merubah penampilan Hayati dengan gaun dan mengganti kerudungnya dengan topi bundar khas Eropa. Melihat penampilan Hayati yang baru, Aziz pun terpana akan kecantikan Hayati. Di tempat lain, Zainuddin pun mempersiapkan penampilan terbaiknya untuk bertemu dengan Hayati. Setelah tiba di lokasi pacuan kuda, Zainuddin bertemu dengan Hayati. Ia nampak kaget dan kecewa melihat penampilan Hayati yang tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian, Aziz datang mengajak Hayati pergi dan meninggalkan Zainuddin. Pertemuan mereka pun hanya bisa saling pandang tanpa sempat mencurahkan kerinduan mereka.
Hayati nampak gelisah dan tidak menikmati pacuan kuda tersebut karena tujuannya untuk bertemu dengan kekasihnya, namun terhalang oleh temannya. Begitu juga dengan Zainuddin yang hanya bisa memandang wajah Hayati dari jauh. Singkat cerita, Hayati dilamar oleh Aziz. Di waktu yang sama, Zainuddin juga melamar Hayati dengan sepucuk suratnya, sehingga keluarga Hayati memusyawarahkan untuk menentukannya. Dengan kekayaan yang dimiliki serta keturunan asli Minang, keluarganya memilih Aziz untuk dijadikan calon suami Hayati. Dan Hayati menerima lamaran itu dengan rasa berat hati, karena dia sebenarnya hanya mencintai Zainuddin. Zainuddin mendengar kabar jika Aziz bukanlah orang baik. Dia sangat khawatir dan langsung menulis surat untuk Hayati, serta ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Surat itu kemudian dibalas oleh Hayati jika dialah yang memilih Aziz dan meminta agar Zainuddin untuk melupakan dia selama-lamanya. Pernikahan Aziz dan Hayati pun berlangsung. Semenjak pernikahan itu, Zainuddin jatuh sakit karena kekasih hatinya menikah dengan lelaki lain. Selain itu, kondisi psikologi Zainuddin juga terganggu. Dia selalu memanggil nama Hayati bagi siapapun orang yang datang. Sampai akhirnya, Hayati diminta untuk menjenguk Zainuddin dengan harapan Zainuddin dapat sembuh. Namun pertemuan itu membuat Zainuddin semakin bertambah parah. Hayati pun terus menangis karena melihat kondisi Zainuddin. Kemudian, Zainuddin meminta mereka untuk pergi karena tiba-tiba dia sadar jika yang dipegang itu adalah wanita yang sudah menikah. Setelah itu, Muluk pun berusaha menyemangati Zainuddin agar bisa bangkit dari keterpurukan dan melupakan Hayati. Mendengar perkataannya, hati Zainuddin terbangun. Zainuddin memutuskan untuk merantau ke Batavia, mencari kehidupan yang lebih baik dan bisa mengembangkan bakatnya dalam menulis karangan. Dan kebetulan, Muluk pun memiliki kenalan seorang penerbit di sana. Sesampainya di Batavia, mereka menuju tempat tinggal teman Muluk dan bertemu salah satu seorang penerbit. Ternyata penerbit itu menyukai tulisan karangan Zainuddin yang layak untuk diterbitkan. Lalu penerbit itu mengajak bekerja sama dengan Zainuddin. Kemudian dia diberi fasilitas mesin ketik. Muluk menjadi partner kerjanya yang siap membantu segala kebutuhan yang diperlukan oleh Zainuddin. Kemudian karangan Zainuddin dimuat dalam sebuah koran, dan ternyata tulisan karangannya digemari oleh banyak orang. Sampai akhirnya dibuatlah sebuah novel yang berjudul Terusir. Novel tersebut membuat penggemarnya semakin terus bertambah. Dalam bukunya, dia menggunakan nama samaran, yaitu Tuan Sabir. Berkat keberhasilannya, Zainuddin dipercaya untuk memimpin sebuah perusahaan surat kabar dan penerbit yang sudah lama terbengkalai di Surabaya. Dia juga mulai memperbaiki penampilannya, membeli mobil dan rumah mewah bagaikan istana. Di sisi lain, kehidupan rumah tangga Hayati dan Aziz semakin bertambah kacau. Dulunya mereka hidup mewah, tapi semakin hari hartanya semakin surut karena kelakuan Aziz yang selalu berjudi dan berkebun dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Hayati. Aziz juga selalu bertindak kasar setiap ia pulang ke rumah. Lalu dia dikabarkan jika dia naik pangkat dalam pekerjaannya dan dipindahkan ke Surabaya bersama dengan Hayati. Di sana kebiasaan Aziz tidak berubah. Dia masih tetap berjudi dan masih selalu setia bercocok tanam dengan wanita lain, sampai akhirnya dia memiliki hutang yang menumpuk. Kemudian, di rumah Zainuddin mengadakan perkumpulan anggota klub anak Sumatera. Mereka juga merencanakan pertunjukan opera Terusir dan mengundang seluruh anak Sumatera yang tinggal di Surabaya. Aziz dan Hayati mendapatkan undangan tersebut. Lalu mereka menghadiri acaranya, dan Hayati termenung melihat pertunjukan itu. Pada akhir acara, diperkenalkanlah seorang pengarang novel alias Tuan Sabir, dan Zainuddin menampakkan dirinya. Hayati pun langsung terkaget melihatnya. Selesai acara, mereka bertiga bertemu kembali dengan nasib yang berbeda. Hayati hanya bisa terdiam melihat Zainuddin menjadi sukses. Melihat hal tersebut, Aziz memanfaatkan untuk meminjam uang pada Zainuddin. Hayati sangat merasa malu. Beberapa hari kemudian, rumah Hayati didatangi oleh orang untuk menagih hutang pada Aziz. Ternyata uang yang dipinjam dari Zainuddin hanya untuk membayar sepertiga hutangnya. Sisanya dihabiskan untuk berjudi. Mereka sudah tidak memiliki uang sama sekali, dan Aziz sudah dipecat dari pekerjaannya. Sampai akhirnya, perabotan rumahnya diambil oleh penagih hutang tersebut, dan dia juga diusir dari kontrakannya. Setelah itu, Aziz dan Hayati meminta bantuan Zainuddin untuk memberikan tumbangan tempat tinggal sementara waktu. Dengan terbuka, Zainuddin pun menerima mereka untuk tinggal di rumahnya. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba Aziz jatuh sakit, dan sudah sebulan lamanya dia dirawat di rumah Zainuddin. Aziz sangat malu. Kemudian, Aziz meminta izin kepada Zainuddin agar Hayati bisa tetap tinggal di rumahnya, karena dia akan pergi merantau untuk mencari pekerjaan.
Hari-hari terus berlalu dan Hayati semakin merasa tidak enak dengan Zainuddin atas kedatangannya. Dia merasa Zainuddin menjauhi Hayati selama di rumahnya. Hal itu kemudian dibicarakan dengan Muluk saat dia akan membawakan teh ke ruangan Zainuddin. Dan pada saat itu, Zainuddin sedang tidak ada di rumahnya. Hayati kemudian mengutarakan semua curahan hatinya. Dia juga mempertanyakan kenapa dia tidak boleh masuk ke ruangan Zainuddin. Kemudian, Hayati diajak Muluk untuk memasuki kamar Zainuddin. Di sana dia diperlihatkan betapa megahnya kamar Zainuddin yang menjadi sumber inspirasinya untuk menulis. Lalu Muluk memperlihatkan sebuah lukisan Hayati yang sangat besar terpampang di kamar Zainuddin. Melihat lukisan itu, Hayati langsung meneteskan air matanya. Lalu dia bertanya kepada Muluk, apakah Zainuddin masih mengingat saya? Dan Muluk menjawabnya, Zainuddin tak pernah lupa dengan Hayati. Namun Hayati yang dicintainya telah mati, dan Hayati yang sekarang tinggal dengannya adalah sahabatnya. Keesokan harinya, sepucuk surat datang dari Aziz. Surat itu berisi jika Aziz telah menalak Hayati dan menyerahkan dia kepada Zainuddin untuk saling mencintai kembali. Dan kabar lainnya jika Aziz telah meninggal dunia karena overdosis di sebuah hotel. Setelah beberapa kejadian pilu menimpanya, Hayati mencoba mengutarakan isi hatinya serta meminta maaf atas perbuatan yang dulu pernah mengingkari janjinya. Dia ingin kembali pada pangkuan Zainuddin. Namun hal itu ditolak oleh Zainuddin. Zainuddin masih merasa kecewa kepada Hayati dan keluarganya yang telah mengusir dia dahulu kala. Meskipun ditolaknya, Hayati ingin tinggal bersamanya apapun yang terjadi. Tapi Zainuddin masih kokoh menutup hatinya dan akan memulangkan dia ke Patipuk dengan menumpang kapal Van der Wijk yang berlayar dari Surabaya menuju Padang. Keesokan harinya, Hayati berangkat menuju pelabuhan diantar oleh Bang Muluk. Tapi sesampai di sana, Hayati ragu untuk pulang dan seperti mendapat firasat buruk. Meski kaki terasa berat, Hayati akhirnya menaikinya sembari memandang foto Zainuddin terus-menerus. Dia juga menitipkan sepucuk surat untuk Zainuddin melalui Bang Muluk. Surat itu berisi kejujuran dan ketulusan cinta Hayati kepada Zainuddin. Saat Zainuddin sedang membacanya, firasat Hayati benar. Di tengah perjalanan, kapal Van der Wijk mengalami kerusakan. Perlahan-lahan kapal itu mulai tenggelam. Seluruh penumpang kapal pun berjatuhan. Begitu juga dengan Hayati. Setelah membaca suratnya, Zainuddin mengajak Bang Muluk untuk menyusul Hayati. Namun saat akan berangkat, salah seorang pembantunya menunjukkan surat kabar yang berisi tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Mendengar hal itu, mereka langsung menuju rumah sakit tempat korban kapal Van der Wijk dirawat. Di sana Zainuddin bertemu dengan Hayati, tapi Hayati dalam keadaan sekarat. Dengan nafas terakhirnya, Hayati mengatakan jika ia sangat mencintainya. Tetesan air mata Zainuddin tak bisa terbendung saat detik-detik akhir Hayati menghembuskan nafasnya. Dia meminta pada Zainuddin untuk membimbing membacakan 2 kalimat syahadat. Dan Hayati pun meninggal dunia. Hayati dimakamkan di dekat rumahnya. Setelah peristiwa itu, Zainuddin kembali melakukan pekerjaannya. Kemudian kabar gembira datang dari Bang Muluk. Ia akan menikah dengan Ida, gadis pujaannya. Di depan Bang Muluk, Zainuddin berkali-kali menyebut Hayati masih hidup. Bang Muluk khawatir jika Zainuddin akan mengalami penderitaan seperti dulu. Kemudian Bang Muluk kembali mengingatkan Zainuddin agar tidak terlarut dari kesedihannya. Lalu Zainuddin terus mengatakan jika Hayati masih hidup. Hidup di buku tenggelamnya kapal Van der Wijk. Buku baru yang berkisah tentang Zainuddin dan Hayati. Di akhir cerita, rumah Zainuddin yang berada di Surabaya dijadikan rumah yatim piatu yang bernama Hayati. Begitulah kisah asmara antara Zainuddin dan Hayati yang mengalami berbagai konflik. Janganlah pernah bersedih, jangan pula berputus asa. Cinta itu bukan memakan hati, bukan membawa tangis, bukan membuat putus asa, tetapi cinta itu menguatkan hati untuk membahagiakan cinta sejati. Kegagalan bukanlah awal dari keterpurukan, tetapi awal dari kebangkitan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.